Halo guys, selamat datang di channel Cerita Derman. Oh, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja cerita ya. Dengerin baik-baik. Udara malam itu terasa berbeda. Kabut tipis bergulung di atas tanah, mengendap di antara pepohonan tua yang berdiri bisu di sepanjang jalanan desa. Raka, seorang pemuda miskin dengan pakaian lusuh, melangkah gontai sambil menyeret sandal jepit yang sudah hampir putus. Kantong celananya kosong. Harapan di hatinya bahkan lebih kosong lagi. Seharian penuh Raka mencari pekerjaan. Mulai dari mencangkul ladang orang hingga menawarkan tenaganya ke pasar desa, namun semua pintu tertutup baginya. Dunia seolah membenci keberadaannya. Dengan kepala tertunduk, ia memilih jalan pintas melewati hutan kecil yang di tengahnya berdiri pohon beringin raksasa, pohon yang terkenal angker di kalangan warga. Angin bertiup membawa suara-suara aneh. Dedaunan bergemerisik meski tidak ada hembusan yang cukup kuat. Raka menggigil, entah karena kedinginan atau ketakutan. Ia mempercepat langkahnya. Tiba-tiba, dari balik gelapnya kabut, terdengar suara. Suara perempuan. Pelan, lirih, dan menyayat hati. Tangisan. Raka berhenti. Tubuhnya membeku di tempat. Suara itu begitu nyata, bukan sekadar imajinasinya. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, tapi tidak ada siapapun. Siapa di sana? Tanyanya, suaranya serak bercampur gemetar. Tidak ada jawaban, hanya tangisan yang semakin jelas, seolah memanggil-manggil. Dengan napas tertahan, Raka mendekati sumber suara. Langkah kakinya berat, seperti ada beban tak kasat mata yang mengikat. Di bawah pohon beringin itu, berdiri seorang perempuan. Bajunya putih panjang menyapu tanah. Rambutnya hitam lebat menutupi sebagian wajahnya. Dari balik rambut itu, sepasang mata merah menatapnya dalam-dalam. Namun anehnya, wajahnya tampak cantik. Ada kesedihan yang dalam di matanya, seolah memohon belas kasihan. "Siapa kamu?" tanya Raka lagi. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, memperlihatkan pergelangan yang berdarah, sambil berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Aku terjebak di dunia ini. Jika kau mau menikah denganku malam ini, aku akan membalasmu dengan semua yang kau inginkan. Emas, harta, kemewahan, apapun." Raka mundur setapak. Otaknya berteriak untuk lari. Tapi bayangan hidup miskin selamanya menghantam pikirannya. Tidak ada keluarga. Tidak ada pekerjaan. Tidak ada harapan. Ia menelan ludah. Dadanya berdegup kencang. Akhirnya, dengan suara bergetar, Raka menjawab, Aku bersedia." Sekeliling mereka mendadak berputar. Kabut semakin pekat. Dari atas pohon beringin, burung-burung gagak berhamburan terbang dengan suara melengking. Angin bertiup kencang, memutar dedaunan seperti pusaran setan. Perempuan itu tersenyum. Senyum yang aneh, campuran antara kebahagiaan dan ancaman. Ia menggenggam tangan Raka dengan jari-jari yang dingin seperti es. Dari genggaman itu, Raka merasa tubuhnya tersedot masuk ke dalam kegelapan. Di tengah hening yang menakutkan, terdengar bisikan di telinganya. "Mulai malam ini, kau adalah milikku." Semua menjadi gelap. Suasana sunyi. Hanya suara detak jantung Raka yang terdengar dalam kegelapan. Ketika Raka membuka matanya, ia sudah berada di ranjang kayu tua di rumah reotnya. Tapi ada yang aneh. Bau harum semerbak memenuhi ruangan. Dan di samping ranjangnya, tergeletak peti kecil berukir emas. Dengan tangan gemetar, Raka membuka peti itu. Di dalamnya, tumpukan uang kertas, perhiasan, dan emas berkilauan menyesakkan ruang. Raka membelalak tidak percaya. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang. Di balik pohon beringin, samar-samar terlihat bayangan perempuan itu, berdiri memandanginya. Senyumnya masih sama, indah sekaligus mengerikan. Keesokan paginya, sinar matahari menyapu wajah Raka. Ia terbangun dengan kepala berat, seolah habis bermimpi buruk. Namun ketika pandangannya mengarah ke sekeliling, matanya melebar tak percaya. Rumah reotnya yang kemarin hanya berdinding bambu compang-camping, kini berdiri kokoh. Lantainya berubah menjadi keramik putih mengilap. Perabotan baru mengisi setiap sudut. Meja makan dari kayu jati, kursi empuk, bahkan sebuah televisi besar terpajang di sudut ruang tamu. Di atas meja makan, terhidang berbagai makanan mewah yang belum pernah ia cicipi seumur hidupnya. Ayam panggang, buah-buahan segar, kue-kue yang menggiurkan. Semuanya tersaji rapi seperti pesta kerajaan. Raka mengucek matanya. Ia mendekati meja dan menyentuh roti manis di atas piring. Hangat, wangi, bukan mimpi. Saat itulah ia teringat peti kecil tadi malam. Dengan langkah tergesa ia menuju kamar. Peti itu masih ada di sana, bersinar di bawah cahaya matahari. Uang dan emasnya utuh,
lebih banyak dari yang ia ingat. Tubuh Raka gemetar, kali ini bukan karena takut, melainkan karena kegirangan. Ia mengangkat sekepal uang, menciumnya, dan tertawa kecil. Aku kaya, bisiknya dengan suara nyaris tidak percaya. Beberapa hari berikutnya, perubahan hidup Raka mulai menarik perhatian warga desa. Ia membeli sebidang tanah luas di tengah desa dan membangun rumah mewah bertingkat 2. Ia mempekerjakan puluhan orang, membeli mobil mahal, bahkan mengadakan pesta besar untuk semua warga. Orang-orang yang dulu memandangnya hina, kini berbondong-bondong menjilat dan memujanya. Namun di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang aneh. Setiap malam, Raka merasa ada yang memperhatikannya. Saat ia berdiri di balkon rumah barunya, ia kerap melihat bayangan putih melintas di antara pohon-pohon beringin di kejauhan. Saat ia tidur, ia mendengar bisikan lirih memanggil namanya. Bisikan itu lembut, kadang manja, kadang merintih pilu. Malam-malam Raka tidak pernah benar-benar sunyi. Bahkan di tengah kota pun, di kamar hotel mahal sekalipun, suara itu tetap mengejarnya. Suatu malam, saat Raka baru saja kembali dari peresmian usahanya yang keempat, ia menemukan secarik surat terselip di bawah pintu rumah. Kertasnya usang, tulisannya pudar seolah ditulis dengan darah. Tertulis, "Jangan lupakan janji di bawah beringin. Kau harus tidur di sana malam ini, atau semua ini akan hilang." Raka tercekat. Ia mengingat jelas syarat aneh itu. Ia harus tidur di dekat pohon beringin, tanpa pernah mencoba melihat wujud istrinya lagi. Dengan berat hati, Raka mengambil selimut tebal dan berjalan menuju pohon beringin yang terletak tak jauh dari rumah lamanya. Angin malam mengibas rambutnya. Dedaunan berdesir menambah kesan mencekam. Tidak ada lampu, hanya sinar bulan pucat menerangi jalanan tanah yang berdebu. Setibanya di bawah pohon, Raka membentangkan selimutnya. Ia duduk bersila, menahan rasa takut yang mulai merayapi tulang-tulangnya. Dari balik dedaunan, terdengar suara perempuan itu, memanggil lembut. "Suamiku, terima kasih telah menepati janji." Raka menutup matanya rapat-rapat. Ia berusaha tidak mendengarkan. Tapi suara itu semakin dekat, semakin jelas, hingga terasa berbisik di telinganya. "Kau milikku, Raka. Jangan pernah berpaling dariku." Tubuh Raka bergetar hebat. Ia meremas-remas ujung selimut, memaksa dirinya untuk tetap diam. Udara di sekitarnya mendadak berubah dingin menusuk. Bau wangi bunga Kamboja tercium kuat, bercampur aroma tanah basah. Malam itu, Raka tidak tidur. Ia hanya duduk kaku hingga fajar merekah di ufuk timur. Begitu matahari mulai menyibak gelap, semua rasa takut itu menghilang seketika, seolah tidak pernah ada apa-apa. Raka berlari pulang ke rumahnya dengan napas memburu. Di depan rumah, mobil barunya kini berganti menjadi mobil yang lebih mewah lagi. Ada cek bertuliskan miliaran rupiah tergantung di pintu. Kekayaannya bertambah lagi. Seakan hadiah atas kesetiaannya pada janji. Namun dalam hati kecil Raka, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan kebanggaan, melainkan ketakutan. Ketakutan yang dalam dan mengakar, tentang siapa sebenarnya perempuan yang kini menjadi istrinya. Dan apakah harga dari kekayaan ini benar-benar pantas untuk dibayar? Waktu berlalu. Kekayaan Raka semakin menjadi-jadi. Setiap usaha yang ia rintis, seakan disentuh tangan emas. Dari restoran, bengkel, hingga toko elektronik, semua sukses besar dalam waktu singkat. Orang-orang dari desa bahkan dari kota lain berdatangan, ingin mengenal lebih dekat sosok Raka si miliarder muda. Namun di balik sorotan itu, hidup Raka justru terasa semakin sunyi. Tidak ada keluarga, tidak ada sahabat sejati. Semua yang mendekat, hanya ingin ikut menikmati hartanya. Hanya Dani, sahabat masa kecilnya, yang masih sesekali datang, walau Raka sendiri mulai merasa risih dengan kehadirannya. Suatu sore, saat Raka duduk di teras rumah mewahnya sambil menikmati kopi, Dani datang membawa raut wajah serius. "Rak," kata Dani, setelah berbasa-basi sejenak. "Aku dengar dari orang-orang, kekayaanmu ini datang tiba-tiba. Aku tahu, kau bukan orang jahat. Tapi aku juga tahu, di dunia ini tidak ada yang gratis." Raka mendesah. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Apa maksudmu, Dan?" tanyanya dingin. Dani menatap mata Raka, seolah ingin memastikan kata-katanya masuk ke dalam hati sahabatnya itu. "Aku minta kau berhati-hati. Aku pernah dengar cerita tentang orang yang membuat perjanjian dengan makhluk dari dunia lain. Awalnya memang kaya, sukses, dihormati. Tapi akhirnya, mereka membayar harga yang sangat mahal." Ucapan Dani membuat kopi di tangan Raka terasa hambar. Ia berpura-pura tertawa, mengabaikan perasaan aneh yang mulai menyelusup di dadanya.
Jangan terlalu percaya tahayul, dan, jawab Raka sambil mengibaskan tangan. Ini semua hasil kerja keras. Dani menggeleng. Ia tahu Raka sudah terlalu dalam. Sebelum pergi, ia sempat berbisik. Kalau suatu hari kau merasa ada yang salah, ingat pesanku. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada keselamatan jiwa. Ucapan itu menancap dalam hati Raka, meski ia berusaha menepisnya. Malam itu, saat Raka berbaring di kamarnya yang luas, rasa gelisah menyerang. Bayangan perempuan berbaju putih itu, dengan mata merah menyala, terlintas dalam pikirannya. Ia teringat larangan itu. Tidak boleh melihat wajah istrinya saat malam beringin. Larangan yang selama ini ia patuhi dengan takut-takut. Namun malam ini, entah kenapa, rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Apa yang sebenarnya kusembunyikan dari aku, pikir Raka. Tepat tengah malam, Raka mengambil senter kecil dan berjalan pelan keluar rumah, menuju pohon beringin yang berdiri diam dalam kegelapan. Udara malam sangat dingin. Suara jangkrik dan burung hantu saling bersahutan, menambah suasana menyeramkan. Ia berjongkok di balik semak, mengamati dari kejauhan. Di bawah pohon beringin, tampak sosok istrinya berdiri. Gaunnya melambai tertiup angin. Rambut panjangnya tergerai, menutupi sebagian besar wajah. Raka menahan napas. Tangannya gemetar memegang senter. Perempuan itu mulai bergerak. Ia duduk, lalu tertawa kecil. Tawa yang melengking, terdengar seperti paku beradu di papan kayu. Suara tawa itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Namun rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Perlahan, Raka mengangkat senter dan mengarahkannya ke wajah perempuan itu. Cahaya tipis menyingkap kegelapan. Dan di saat itu, dunia Raka hancur. Wajah cantik itu tidak ada. Yang tampak adalah wajah mengerikan, separuh busuk, penuh luka menganga. Matanya kosong, menghitam, mengeluarkan air darah yang mengalir ke leher. Rambutnya kusut penuh darah. Kukunya panjang, kotor, dan berlumuran tanah. Perempuan itu berbalik perlahan, menatap langsung ke mata Raka. Raka membeku. Tubuhnya tak mampu bergerak, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram seluruh tubuhnya. Dalam suara yang dalam dan menggema, perempuan itu berbisik. Kau telah mengingkari janji. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Tanah di sekitar pohon beringin bergetar. Suara auman binatang aneh terdengar dari segala arah. Raka mencoba berlari, namun kakinya berat seperti tertanam di tanah. Perempuan itu melayang mendekatinya. Rambutnya berkibar liar, gaunnya mengepul seperti kabut hitam. Dalam sekejap, ia berada tepat di depan Raka. Tangan kurusnya meraih wajah Raka, mencengkeram dengan kekuatan mengerikan. Raka menjerit. Tapi suaranya lenyap di telan malam. Tubuh Raka terlempar keras ke tanah. Debu mengepul menutupi pandangan. Napasnya sesak, dadanya terasa dihantam batu besar. Ia berguling-guling mencoba menjauh, namun sosok perempuan itu tetap melayang mengikutinya. Gaun putih yang dulu terlihat indah kini koyak di sana-sini. Kulitnya berwarna kehijauan, penuh robekan seperti kulit ular yang mengelupas. Dari setiap luka, mengalir darah hitam pekat. Raka merangkak, mencoba kabur. Namun setiap kali ia mengangkat kepala, wajah mengerikan itu selalu ada di hadapannya, tersenyum miring penuh kebencian. Suara perempuan itu terdengar lagi, seperti ribuan bisikan bergema di dalam kepalanya. Kau melanggar janji, Raka. Aku memberimu segalanya. Kekayaan, kehormatan, tapi kau mengkhianati ikatan kita. Air mata bercampur keringat membasahi wajah Raka. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Lidahnya keluh. Ketakutan membungkus tubuhnya rapat-rapat. Perempuan itu mendekat lebih dekat lagi. Dari mulutnya menguar bau busuk menyengat yang membuat perut Raka mual. Dengan tangan kurusnya, ia mengelus wajah Raka. Aku ingin lebih dari sekadar janji, bisiknya. Aku ingin jiwa. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka pecah. Dari retakan-retakan itu muncul tangan-tangan hitam berbau anyir, meraih ke arah Raka. Setiap tangan mencengkeram kuat, menarik tubuhnya ke dalam lubang hitam yang menganga. Raka menjerit keras. Kali ini suaranya terdengar, menggema di seluruh desa. Lampu-lampu rumah warga mulai menyala. Orang-orang keluar, bingung melihat ke arah pohon beringin. Tapi anehnya, tidak satu pun dari mereka berani mendekat. Mereka hanya berdiri terpaku, menyaksikan dari jauh. Di dalam kegelapan itu, di antara jeritan dan suara tawa mengerikan, Raka melihat kilasan-kilasan bayangan lain. Wajah-wajah manusia, mata kosong, kulit rusak, mulut mereka menganga seperti ingin berteriak namun tak mampu. Mereka semua adalah jiwa-jiwa yang pernah membuat perjanjian serupa. Perempuan itu mengangkat tangan, dan dalam sekejap,
seluruh tanah di sekitar Raka berubah menjadi rawa pekat. Airnya berbau busuk dan menggumpal-gumpal. Setiap kali Raka berusaha bergerak, tangan-tangan hitam itu menariknya lebih dalam. Dalam kepanikan, Raka teringat pada sesuatu. Pesan Dani. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada keselamatan jiwa. Dengan sisa tenaga yang ada, Raka berteriak keras. Aku bertobat? Allah, tolong aku. Air matanya bercucuran deras. Ia menyesali semua keputusan bodohnya. Menyesali keserakahannya. Menyesali pengkhianatan terhadap janji suci kehidupan. Suasana di sekitar mendadak berubah. Langit malam terbelah oleh kilatan cahaya putih. Angin kencang bertiup dari segala arah, mengusir kabut hitam yang melingkupi pohon beringin. Perempuan itu berteriak marah, suara jeritannya membuat bumi bergetar. Ia mundur, tubuhnya membusuk semakin parah, berubah menjadi asap hitam yang berputar-putar di udara. Dari langit, sinar putih menyambar ke arah pohon beringin, membuat tanah pecah, akar-akar pohon terangkat ke permukaan. Pohon itu terbakar dengan api putih yang tidak mengeluarkan panas, melainkan menghisap kegelapan. Tangan-tangan hitam yang mencengkeram Raka mulai melemah. Dengan teriakan penuh perjuangan, Raka menarik tubuhnya keluar dari lumpur pekat, berlari terseok-seok menjauh dari pohon itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak peduli lagi pada emas, harta, atau kekayaan yang pernah ia miliki. Yang ada hanya satu di dalam hatinya, keinginan untuk hidup, untuk benar-benar hidup. Raka berlari hingga napasnya hampir habis. Tubuhnya luka-luka, penuh lecet dan lumpur. Bajunya robek, darah mengalir dari pelipisnya. Ketika akhirnya ia jatuh tersungkur di depan rumah Dani, tubuhnya nyaris tidak kuat lagi. Dani yang mendengar suara gaduh segera keluar. Melihat kondisi Raka, ia segera menariknya masuk, membersihkan luka-lukanya, dan membacakan doa dengan penuh kesungguhan. Raka menangis di pelukan sahabatnya itu. Tangisan kelegaan. Tangisan penyesalan. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Semua kekayaannya hilang dalam semalam. Rumah mewahnya menghilang. Mobil-mobilnya berubah menjadi bangkai berkarat. Harta bendanya menjadi abu. Namun Raka masih bernapas. Ia masih diberi kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki hidup. Demikian cerita yang saya sampaikan, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subrek-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.